Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello my friend from grade 3. So, how's life? Oh, I see. Hopefully you are always happy and healthy. Teman-teman, hari ini kita akan belajar sains lagi yuk, dengan materi electric circuit atau rangkaian listrik. On Wednesday, 24th March 2021. Okay, before we learn, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, teman-teman, silakan disimak baik-baik untuk materi pembelajaran pada hari ini. Oke, today we learn about electric circuit atau rangkaian listrik. Look at the things below. Lihatlah pada sesuatu di bawah ini. Maksudnya setelah ini ya teman-teman. They are parts of an electric circuit. Mereka ini adalah bagian dari rangkaian listrik. Apa saja ya menurut teman-teman rangkaian listrik itu? Okay, and the part of an electric circuit is... Nah, ketiganya adalah ada di gambar ini teman-teman. Yang pertama ada wire atau kabel. Lalu yang kedua ada dry cell atau batu baterai. Dan yang ketiga ada light bulb atau lampu bohlam. Diingat ya teman-teman, ada berapa? Ada 3. Wire, kabel, dry cell, batu baterai, dan light bulb, lampu bohlam. So, when the different part of the electric circuit are correctly joined, ketika bagian yang berbeda pada rangkaian listrik ini terhubung dengan baik, electricity, listrik, will flow, akan mengalir in the circuit, pada jalurnya, and the bulb will light up, dan lampu bohlamnya akan menyala. Begitu ya teman-teman, ketika ketiga komponen tadi dipasang atau terhubung dengan baik, maka aliran listriknya akan mengalir pada aliran tersebut yang menyebabkan lampunya, lampu bohlamnya tadi akan menyala. Nah, how we can join this thing together so that the bulb will light up? Jadi bagaimana ya supaya kita bisa menghubungkan ini semua bersamaan, jadi lampunya akan menyala? Gimana teman-teman tadi? Harus dirangkai dengan benar, sehingga aliran listriknya akan menyala dan membuat lampunya juga menyala. Begitu ya teman-teman. Look at the diagram below. Lihatlah pada diagram berikut. The drive cell, batu baterai, light bulb, lampu bohlam, and wires are joined to each other. Dan kabel terhubung satu sama lain. This make, hal ini membuat an electric circuit, sebuah rangkaian listrik. The electric circuit
is complete. Rangkaian listrik menjadi lengkap. The bulb lights up. Lampu bohlam akan menyala. Nah, kira-kira untuk ilustrasi gambarnya seperti ini ya teman-teman. Dari ketiga komponen tadi atau three part atau 3 bagian yang tadi, ada wires atau kabelnya yang berwarna merah, and then ada light bulb atau lampu bohlamnya, dan ada dry cell dan ada batu baterainya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman jika dirangkaikan dengan benar. Extra info. This is about wire atau kabel. The wire is usually made of a metal. Kabel biasanya terbuat dari sebuah besi, called copper, yang disebut dengan tembaga. The copper wires, tembaga pada kabel, provide the path along which the electricity flow, membuat bagian yang ada pada rangkaian listrik. The copper wires, tembaga pada kabel, are often covered with plastic. Biasanya tertutupi atau dilapisi dengan plastik. Nah, kalau teman-teman lihat kabel itu luarnya ditutupi oleh plastik, dan di dalamnya itulah ada copper wire atau tembaga dari kabelnya itu sendiri. Begitu ya teman-teman. Next, light bulb atau lampu bohlam. The light bulb contains a metal filament. Lampu bohlam terdiri dari sebuah lembaran metal atau besi. The metal filament lights up when electricity flow through it. Nah, lembaran dari besinya ini membuat lampu menyala ketika aliran listriknya mengalir di dalamnya. Oke, and the light bulb itu, lampu bohlamnya itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Ada glass casing atau penutup kacanya. Lalu di dalamnya ada metal filament atau lembaran dari besinya itu sendiri. Di bawahnya ada metal casing, atau casing itu kan penutup ya teman-teman. Nah, atau penutup yang dari besinya itu sendiri. Dan metal tip adalah ujung yang biasanya untuk menghubungkan dengan aliran listrik. Next, dry cell atau batu baterai. The dry cell provide the energy to light up the light bulb. Batu baterai dia itu yang memberikan energi untuk menyalakan sebuah lampu bohlam. A dry cell has a positive terminal. Sebuah batu baterai tentu memiliki satu bagian ujung yang bersifat positif and a negative terminal, dan satunya lagi itu memiliki terminal yang bersifat negatif. Jadi kalau batu baterai yang ada ujungnya itu dia sifatnya positif, dan yang bagian bawah yang biasanya rata ya teman-teman itu bersifat negatif. Nah, di sini ada
Seperti gambar di sini ada positif terminal, bagian positifnya, negatif terminal, dan di tengah-tengahnya ada baterai casing atau penutup dari batu baterai. Oke teman-teman, untuk pembelajaran hari ini, for the exercise-nya, Miss minta tolong kepada teman-teman, please translate this word below. Nah teman-teman tulis kembali di buku tulisnya 4 kata ini, dan teman-teman coba cari tahu artinya ya teman-teman. Ada number 1 electric circuit, number 2 copper, number 3 light up, and then number 4 metal filament. Okay, and this is the lesson for today. Let's say Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, jangan lupa untuk tugasnya hari ini direportkan kepada Miss Ratna ya. So, thanks for your attention. Stay healthy to my friend from grade 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.